Hai, 1000 hari pertama menuju PSD. Hari ini untuk di kelas biostatistik saya bersama Prof. Siswanto Agus Wilopo belajar tentang survival analysis. Survival analysisnya nanti akan terdiri dari dua topik kajian, tetapi yang ingin saya sampaikan hari ini adalah terkait dengan Cox proportional hazard gitu ya. Jadi ada general linear model. Buat teman-teman sekalian yang mungkin tertarik di dunia onkologi, cancer, bagaimana sih perjalanan suatu penyakit, kapan sih suatu pasien gitu ya, ketika diberikan intervensi ataupun ada terapi terkhusus misalnya gitu, kapan diikuti perjalanannya sampai kapan pasien tersebut meninggal. Nah ini memang survival analysis, bagaimana daya tahan kehidupannya gitu ya. Mudahnya seperti itu. Nah di survival analysis untuk yang Cox ini dilakukan untuk yang datanya adalah semi parametrik. Artinya apa? Kita bisa mengkajinya secara parametrik, tapi juga di sisi lain memang kita bisa melihatnya secara kualitatif gitu ya. Kita akan coba diskusikan. Teman-teman sekalian, kita langsung lihat ada contoh ya. Jadi di bawah tabel ini ada contoh analisis Cox gitu ya. Ini saya mau melihat di sini ada istilah failure adalah kematian. Jadi memang yang mau dilihat adalah berapa rate hazard rasionya. Jadi berapa risiko kematiannya. Jadi selama pasien ada sekitar 48 subjek gitu ya. Ternyata selama diikuti di dalam penelitian ternyata yang failure atau yang meninggal itu adalah sekitar 31. Nah ini di sini ada keterangan time at risk-nya 744. Itu artinya memang selama masa penelitian, taruhlah misalkan 1 tahun, subjeknya hanya 48, tetapi kenapa datanya sampai 744 ya? Itu artinya memang setiap periodik ya, setiap hari bisa jadi, setiap minggu bisa jadi itu diambil data. Meninggal, hidup, meninggal, tidak meninggal, meninggal, tidak meninggal gitu ya. Atau justru mungkin loss, follow up atau drop out atau pergi atau di dalam analisis survival ini disebut sebagai sensor gitu ya. Datanya memang kita tidak tahu nih pasiennya ini meninggal atau pasiennya ini masih hidup, karena bisa jadi pasien-pasien dengan cancer itu kan memang tidak selalu dirawat di rumah sakit setiap saat gitu. Bisa jadi dia rawat jalan dan kita mungkin loss of follow up. Nah di dalam tabel Cox ini teman-teman bisa melihat bahwa untuk 0 drugs, kodenya 0 artinya memang sebagai basis ya, artinya memang tidak diberikan obat, tetapi untuk yang diberikan obat gitu ya, diberikan kode 1. Dan di sini hazard rasionya ya, koefisiennya adalah 0,1048. Ini artinya cara interpretasinya adalah silahkan nanti 1 dikurangi 0,1048, jadi sekitar 90%, 90 gitu ya. Taruhlah 0,9 sih. Itu artinya 90%. Artinya apa? Interpretasinya adalah maka dengan penggunaan obat ini ya, itu bisa kematian itu bisa terproteksi atau bisa diproteksi sebesar 90% itu karena efek dari obat-obatan. Tentunya memang selama analisis waktu di dalam melakukan penelitian menggunakan survival analysis ini. Jadi hazard rasionya 0,10 itu nanti interpretasinya adalah dia adalah 1 dikurangi 0,1048 ya, sekitar 0,9. Kalau dibuatkan dalam persen maka nanti adalah sekitar 90%. Interpretasinya adalah kematian akibat misalnya cancer misalnya gitu ya, itu cancer A gitu misalkan, itu nanti bisa diproteksi sebesar 90% ketika kita menggunakan obat-obatan tersebut. Namun demikian di dalam penelitian ini juga ada usia. Usia ini bukan usia bulat gitu ya. Oh usia saya 30 tahun, 35 tahun, 50 tahun. Oh, bukan seperti itu. Tetapi di dalam penelitian survival analysis ini yang dimaksud dengan usia itu adalah kapan pasien itu mulai mengikuti penelitian dan menerima intervensi kita. Kalau dalam topik kali ini adalah tentang penggunaan obat, maka kapan exactly usia saat pasien diberikan obat untuk pertama kalinya saat penelitian kita. Nah itu yang jadi usia. Nah
perbedaan penelitian Cox dengan penelitian-penelitian yang lain seperti cohort pada umumnya. Nah, kalau di Cox survival analysis ini disebut sebagai apa namanya bukan cohort fix gitu ya, bukan semata-mata cohort saja, tetapi kan pasien itu kan tidak bisa kita duga hari Senin pasti akan semuanya datang 100, 200 gitu. Tetapi hari Senin datang, bulan Januari datang, bulan Februari baru datang. Nah, kapan dia mulai datang kemudian diberikan intervensi, disitulah usia mulai dihitung. Jadi memang startnya tidak sama. Namun demikian finishnya bisa sama karena penelitian ini bisa kita tentukan akan selesai di bulan Desember 2025 misalkan seperti itu. Nah, ternyata hazard rasio untuk usia itu nilainya adalah 1,120 dengan p-value-nya 0,002. Ini artinya interpretasinya adalah setiap peningkatan usia 1 tahun ya pada responden, setiap peningkatan usia 1 tahun maka hazard rasionya akan meningkat 1,12. Meningkat tetapi kan kecil nih ya. Jadi ada peningkatan semakin bertambahnya usia 1 unit atau 1 tahun misalkan, itu nanti akan diikuti dengan peningkatan risiko untuk kematian karena memang filernya di atas itu tertulis filernya adalah kematian. Jadi outputnya adalah kematian, maka risiko untuk kematian adalah 1,12 gitu ya, meningkat. Nah, teman-teman sekalian, risiko 1,12 setiap penambahan 1 tahun usia itu kan kecil ya. Jadi kadang di penelitian kayak gini kita menggunakan pendekatan untuk yang yang lebih mudah diterima gitu ya. Jadi digunakanlah usia misalkan bisa kita tentukan misalkan per 5 tahun atau per 10 tahun misalnya. Jadi nanti interpretasinya setiap bertambah 5 tahun atau setiap bertambah 10 tahun risiko kematiannya seberapa besar sih hazard rasionya gitu. Nah, maka saya ada contoh tabel kedua dengan data yang sama, hanya saja di perintah di komen di statanya ini dibuat replace age-nya equal dengan x dividing by 5. Jadi usia dibagi 5. Jadi nanti usianya per 5 tahun ya. Nah, ternyata untuk hazard rasionya itu tetap samanya 0,1048, tetapi untuk usianya hazard rasionya berubah menjadi 1,76. Ini sama-sama signifikan ya. Nah, ini interpretasinya adalah maka dengan hazard rasio 1,76 tadi kita bisa berikan interpretasi risiko naik sebesar 76% karena memang 1,76 ya itu kan nanti jadinya 76% lebih tinggi gitu ya. Jadi 0,76 kan. Nah, jadi 76% lebih tinggi bagi mereka-mereka yang memiliki usia 5 tahun lebih gitu ya. Jadi semakin bertambahnya usia setiap 5 tahun itu nanti risikonya akan meningkat 76%. Atau jadi risiko naik 76% dibandingkan mereka yang usianya 5 tahun lebih rendah. Jadi itu interpretasinya. Jadi lebih enak gitu ya. Per 5 tahun atau bisa juga nanti kita buatnya per 10 tahun itu juga bisa. Jadi interpretasinya untuk tabel ini dengan hazard rasio untuk usia per 5 tahun jadi adalah karena hazard rasionya 1,76 maka nanti interpretasinya adalah risiko meningkat 76% dibandingkan mereka-mereka yang usianya 5 tahun lebih rendah. Jadi kita memiliki risiko atau seorang memiliki risiko sebesar 76% lebih tinggi jika dibandingkan mereka-mereka yang usianya 5 tahun lebih rendah gitu. Nah, ini kan secara angka ya, secara angka. Jadi memang secara parametriknya tadi disebutkan di depan bahwa analisis Cox untuk yang proportional hazard ini, survival analysis ini adalah untuk yang semi parametrik karena bisa juga dianalisis secara kualitatif. Artinya apa? Kita menggunakan visualisasi data menggunakan grafik gitu ya. Nah, di sini ada contoh grafik. Nah, ini grafiknya menarik ya. Namanya di sini ada obat-obatan, penggunaan obat itu kodenya 1, tidak menggunakan obat itu nanti kodenya adalah 0.
Nah usianya dibagi dua nih, usianya yang 50 tahun dan usianya yang 60 tahun. Nah ternyata diikuti sepanjang waktu selama penelitian ini berlangsung, mereka memiliki survival rate yang berbeda-beda. Ini untuk warna hijau ya atas sendiri, yang di atas sendiri ini untuk usia 60 tahun ini yang mendapatkan obat. Kemudian di bawahnya adalah warna kuning yang tidak mendapatkan obat tadi ya. Terus warna kuning itu adalah mereka mendapatkan obat tetapi usianya 60 tahun. Jadi kalau teman-teman bisa perhatikan survival rate-nya paling tinggi adalah usia 50 tahun dan mendapatkan obat. Di bawahnya adalah usia 60 tahun mendapatkan obat. Di bawahnya lagi warna biru adalah usia 50 tahun tapi tidak mendapatkan obat. Kemudian paling rendah adalah usianya 60 tahun dan tidak mendapatkan obat. Secara data, secara visualisasi ini, analisis secara visual kita bisa lakukan secara kualitatif berarti ya. Ini bisa kita interpretasikan adalah orang-orang yang mendapatkan obat jika usianya 50 tahun maka memiliki survival rate yang lebih tinggi dibandingkan usia 50 tahun namun tidak mendapatkan obat. Nah, nanti tentunya bisa dilengkapi dengan tabel tadi di depan bahwa pemberian obat itu memiliki hazard ratio 0,10 koefisiennya atau sekitar 90% kematian itu bisa diproteksi ketika kita memberikan intervensi obat yang akan kita kaji atau yang kita sedang kaji gitu ya. Jadi itu adalah analisis secara kuantitatif ataupun kualitatif untuk yang contoh pertama kita tampilkan. Kemudian teman-teman sekalian, saya ada contoh menarik lagi terkait dengan istilah namanya time dependent covariate. Arti kenapa? Ya karena selama proses penelitian ketika kita menggunakan menggunakan survival analysis, kita nggak tahu ya kapan pasien meninggal karena memang perjalanan penyakitnya, ataupun ketika start awal ya pasien A datang bulan Januari kondisinya sudah seperti ini, kemudian pasien B datangnya di akhir Januari, pasien C datangnya di bulan Februari dan yang lain gitu ya. Startnya berbeda, mereka punya risiko yang berbeda-beda. Nah tentunya dengan banyak hal risiko yang mereka punya, perjalanan waktu, bertambahnya waktu, banyak hal juga yang menentukan, itu pasien bisa meninggal kapanpun. Nah kapan dia meninggal kita catat, berarti berapa waktunya, nanti kapan sampai selesai kita penelitian, berapa yang masih bisa tidak meninggal ya. Istilahnya memang meninggal bukan hidup tetapi meninggal dan tidak meninggal. Plus tidak meninggal nanti satu kelompok dengan namanya sensor. Sensor itu kita belas nggak tahu dia kabarnya sudah meninggal atau belum meninggal, kita tidak tahu karena memang loss of follow up. Kita masukkan itu sebagai ya sensor tadi istilahnya seperti itu. Nah di sini teman-teman saya punya tabel berikutnya ya. Tabel ini adalah tentang, kalau tadi adalah penggunaan obat-obatan gitu ya. Kalau ini tabel saya dapatkan dari Prof. Siswanto. Ini di sini adalah terkait dengan ada orang-orang memiliki gangguan jantung, kemudian zaman dulu tahun 60-an itu mereka ada terapi transplantasi jantung ya. Jadi mengganti jantung. Nah tentunya tidak setiap saat dong ada jantung tersedia untuk kita transplantasikan kepada pasien kita. Ya tentunya harus menunggu. Nah selama pasien menunggu terdaftar, kemudian mungkin proses menunggu, kemudian proses transplantasi jantung, terus kemudian sampai akhir penelitian berlangsung. Nah ini bisa saja ada yang meninggal di tengah penelitian atau justru mungkin setelah transplantasi kemudian meninggal. Nah ini yang mau kita cek menggunakan data ini. Ini adalah data filernya ya, saya lingkari kuning. Ini adalah kematian dibandingkan diperhatikan ketika seseorang post artinya post transplantasi, berapa sih yang meninggal gitu ya. Ada 4 variabel yang dikaji di dalam tabel ini. Yang pertama adalah usia responden, artinya memang sejak responden terlibat di dalam penelitian kemudian mulai dilakukan transplantasi sampai diikuti kapan sampai dia bertahan atau tidak bisa bertahan, meninggal atau tidak meninggal atau belum meninggal. Kemudian variabel kedua adalah post transplantasi, berapa yang meninggal. Kemudian surgery artinya riwayat
riwayat pembedahan sebelumnya, karena bisa jadi seseorang juga sudah pernah menjalani operasi pembedahan sebelumnya sebelum pemasangan transplantasi ini. Jadi ada riwayat gitu ya, bicara tentang riwayat. Kemudian year itu artinya kapan mulai dilakukan transplantasinya, karena bisa jadi tidak selalu setiap saat itu ada proses transplantasi jantung. Jadi bisa jadi pasien ini masih harus tetap menunggu gitu sampai gilirannya datang, sampai donor jantungnya datang. Seperti itu. Nah, di sini ternyata teman-teman sekalian yang bisa kita amati adalah ternyata ketika dilakukan analisis time dependent covariat ya, di sini untuk usia itu ternyata hazard rasionya naik ya, lebih tinggi ya. Jadi 1,03 dengan p-value 0,032. Jadi memang signifikan ketika kita ambil 5% ya, confidence intervalnya kan 95% ya. Jadi alfanya 5%, ini ternyata 0,05 signifikan ya. Jadi usia jadi hazard rasionya naik sedikit ya, 0,03 ya dibandingkan 1 ya, 1,03 kan kalau dikurangi 1 ya hanya 0,03. Tetapi signifikan di sini 0,032. Ini bisa kita simpulkan bahwa semakin bertambahnya usia 1 tahun, maka risiko untuk kematian setelah dilakukan post transplantasi adalah meningkat 0,03. Itu sekitar berarti berapa? 3% gitu ya, meningkat 3%. Jadi memang semakin tua akan risiko akan semakin meningkat. Kemudian untuk post transplantasi ini nilainya tidak signifikan ya. P-value-nya 0,945, jadi tidak signifikan. Kemudian untuk memiliki riwayat surgery ini signifikan dengan hazard rasionya 0,37. Ini artinya memang mereka memiliki riwayat pembedahan jantung di masa sebelumnya itu memiliki risiko berdampak pada kematian juga. Kemudian di sini year. Nah, ini yang menarik nanti teman-teman sekalian. Di sini memang tidak signifikan ya, 0,076 ya. Jadi marginally signifikan. Di beberapa pertemuan atau diskusi sebelum-sebelumnya saya sempat menyampaikan bahwa kita jangan hitam putih signifikan atau tidak signifikan di bawah atau di atas alfa 0,05 atau 0,01 misalkan gitu ya. Bukan hanya itu, tetapi ketika kita menentukan alfanya 0,05 atau sekitar 5%, kita tidak selalu hitam putih saja. Maka kalau mendekati 0,05 ketika kita bicara tentang medical things gitu ya, kita ngomongnya marginally signifikan aja. Ya walaupun memang tidak signifikan, tetapi kan marginally signifikan untuk tahun. Nah, penelitian ini berlangsung cukup panjang ya, karena itu tadi ada sekitar 103 pasien yang menunggu untuk transplantasi jantung. Tidak setiap hari ada, setiap bulan belum tentu ada, maka penelitian ini cukup panjang. Kemudian analisis kita kembangkan lagi untuk mengetahui adanya stratifikasi ya. Kita mau stratifikasikan data-data yang ada dengan kapan transplantasi tersebut itu dilakukan. Nah, di dalam tabel berikut ini kita ada perintah untuk merecord pasien grup ya. Untuk kode 1 itu adalah ketika dilakukan operasi sebelum tahun 69 ya, 1969. Kode 2 adalah ketika operasi dilakukan dalam rentang 70 sampai tahun 72. Kemudian ketika tahun 73 ke atas itu nanti di kode 3. Kenapa tahun itu diklasifikasikan menjadi 3 seperti contoh tersebut? Itu karena bisa jadi di sekian puluh tahun yang lalu beberapa tahun itu sedang dalam masa peningkatan teknologi, sehingga dimungkinkan adanya perbaikan outcomes ya, survival rate-nya pasien-pasien yang menjalani transplantasi jantung itu bisa saja meningkat karena memang teknologinya lebih baik. Nah, untuk membuktikan hipotesis seperti itu, analisis ini dilakukan survival rate-nya. Dengan data yang sama teman-teman sekalian, kita bisa melihat bahwa ternyata untuk usia itu ya tetap sama ya.
dengan p-value-nya 0,064. Kalau yang tadi itu kan di atas adalah 0,032, memang tidak begitu banyak ya, kita tidak mempermasalahkan itu ya. Tapi kalau di sini untuk yang post transplantasi juga tetap tidak signifikan, untuk yang reward surgery tetap signifikan. Tapi yang menarik adalah tahun kapan transplantasi jantung tersebut dilakukan ternyata memberikan p-value yang menjadi signifikan 0,004 ya. Ini artinya apa? Interpretasinya adalah kapan transplantasi tersebut dilakukan, mungkin tahun 73 atau di atas itu, dibandingkan dengan base-nya adalah tahun 69 ke atas ke bawah, itu ternyata akan berdampak pada hasil dari pasca operasinya gitu ya. Jadi ini artinya ketika kita melakukan stratifikasi, itu kita bisa melihat ada pengaruh dari waktu gitu. Jadi ketika membuktikan bahwa time dependent covariate, bisa dilakukan stratifikasi berdasarkan tahun ya, kapan penelitian tersebut dilakukan, intervensi tersebut dilakukan. Kemudian bisa jadi itu yang membuat ya, walaupun tadi kalau Prof. Siswanto menyampaikan ini data penelitian, ini data real ya, data-data di masa lalu seperti ini yang membuat orang sepertinya transplantasi jantung mungkin lebih baik tidak dilakukan, atau kalaupun dilakukan membutuhkan teknologi yang lebih mutakhir lagi untuk bisa meningkatkan survival rate ya. Kecuali hazard ratio, artinya risiko untuk hazardnya ya memang yang tidak diharapkan gitu ya. Jadi semoga bisa bermanfaat. Ini saya juga sedang belajar tentang Cox proportional hazard atau hazard ratio atau survival analysis buat teman-teman sekalian yang memang mendalami onkologi. Kalau kata Prof. Siswanto, mendalami onkologi yang memang bagaimana kita bisa memperpanjang angka harapan hidup, kemudian juga buat menjadi dasar bahwa seseorang itu, Anda itu usianya tinggal 10 tahun lagi atau 2 tahun lagi, dan yang itu kita sebagai tenaga kesehatan itu tidak diharapkan tidak asal ngomong, tetapi memang berdasarkan penelitian menggunakan survival analysis ini gitu ya. Jadi memang ini menjadi salah satu cabang materi terkait dengan statistika memang, tetapi memang tidak semua jenjang baik di S1, S2 ataupun S3 itu akan melakukan survival analysis. Namun demikian bukan berarti ini tidak penting, karena memang ada beberapa bidang ilmu tertentu yang memang berusaha betul menggunakan terapi, obat-obatan atau apapun itu untuk bisa memperpanjang harapan hidup. Penelitian menggunakan survival analysis menjadi sesuatu yang menarik untuk bisa dikaji dan dilakukan. Begitu 1000 hari pertama menuju PhD, kita bisa lalui dengan berbagi bersama, kita belajar bareng. Saya juga sedang belajar, teman-teman bisa ikut belajar bersama saya untuk bisa bermanfaat buat kita semuanya. Oke, terima kasih, selamat siang.